silakan. Pak Faisal. Mohon yang tidak bicara untuk di-mute ya. Silakan Pak Faisal. Kalau ini kelihatan ya, maksudnya biar saya ngomong tidak sia-sia, kadang-kadang tahu-tahu tidak tertangkap ya, bisa ya, kelihatan ya. Dari aplikasi Epakris dari Google Play, ambil kata Epakris atau penyuluh Kristen, nanti di sana ada yang gambar warna kuning Epakris, penyuluh agama Kristen, itu lalu download ya. Ini saya rasa semuanya sudah melakukannya. Nah, setelah download, nanti aplikasinya berwarna kuning seperti ini, ya. Nah, lalu ada tulisan warna kuning, gambar bendera merah putih, Kepulauan Indonesia, ya ini. Nah, untuk masuk ke aplikasi menggunakan nick. Ini harusnya saya harus hapus nih, NIP ini tidak digunakan. Ya, ini kita menggunakan nick yang telah saya dikasih. Jadi jika ada kemarin tuh Pak Immanuel, Bu Tini atau yang ketemu saya di Bogor, itu banyak sekali, Pak ini tidak bisa masuk, ini tidak bisa masuk. Ternyata nomor nicknya itu kadang-kadang ada kurang 0, ada kurang, jadi ada hal-hal yang tidak bisa masuk. Silakan info ke saya akan cek. Jadi masuk menggunakan nick. Ini khusus untuk penyuluh ya. Ini aplikasi khusus untuk penyuluh. Jika bukan penyuluh pasti tidak bisa masuk karena nick-nya tidak didaftarkan ya. Jadi oke, setelah masukkan nomor nick 16 digit, lalu masukkan kata sandi. Kata sandi itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kata sandi itu nanti bisa diganti. Tapi jika masih coba-coba, tidak usah ganti dulu supaya tidak lupa. Ya, silakan coba-coba aja dulu, karena ini kan kita walaupun sudah dimulai tapi kadang-kadang masih beberapa orang yang masih lupa. Ya udah, tapi kata sandi ini bisa diganti nanti melalui aplikasi. Nah, jika sudah masuk nick terdaftar, kata sandi benar, akan seperti ini. Nanti dia akan keluar di bawah itu ada rencana penyuluhan, ada realisasi penyuluhan, ada realisasi penyuluhan yang disetujui, ya. Nah, ini tampilan utama yang penting dilihat adalah di sini nih, rencana realisasi dan yang disetujui. Karena ini tujuan pokoknya penyuluhan itu adalah melakukan penyuluhan dan terakhir dibayar. Jadi ini hal-hal yang seperti ini. Nah, penyuluh itu awalnya adalah klik di tombol. Kalau Android kan bisa diklik rencana penyuluhan, klik, nanti akan muncul seperti ini. Kalau klik, jadi setiap kegiatan itu pertama adalah membuat rencana. Jika misalnya hari Minggu mau ada kegiatan di gereja, jadi langsung input. Di sini ada tombol plus. Di bawah itu ada tombol plus. Kalau bisa sambil lihat HP ya. Ada tombol plus di bawah. Begitu kita klik, nanti akan keluar apa yang harus kita input. Di situ ada tanggal rencana penyuluhan. Tanggalnya tanggal hari apa, ya. Ada materi penyuluhan. Nah, ini yang banyak diperdebatkan adalah materi penyuluhan. Materi penyuluhan sudah disiapkan dari pusat. Banyak pertanyaan. Bagaimana jika saya mau mereka dengar suara kita nggak? Membuat materi sendiri? Kamu begini aja, ini deh. Udah.
bagaimana jika saya ingin membuat materi sendiri? Nah, nanti itu kita bahas belakangan ya. Di sini ada selanjutnya ada judul rencana penyuluhan. Lalu ada jumlah umat terbina. Lalu ada tempat rencana penyuluhan. Setelah ini dibuat, kalau bisa dibuat, nanti kita akan cek. Lalu simpan. Ya, ini hanya membuat sebuah rencana. Lalu rencana tersebut kita realisasikan. Bagaimana merealisasikan? Jika sudah dibuat, itu nanti akan 1 bulan kan kita butuh 8, minimal 8. Nanti ada daftar rencana yang telah kita buat, itu ada selang-seling kuning putih. Itu nanti kita klik saja di Android. Lalu kita realisasikan. Realisasi itu istilahnya nanti pada saat kegiatan apa yang kita lakukan, itulah yang kita laporkan. Misalnya tadinya jumlah peserta kita buat di rencana itu hanya 5. Ternyata yang datang 10. Sudah kita isi 10. Di sini juga ada tanggal. Mungkin tanggalnya tadi tanggal 10 jadi tanggal 11. Bisa silakan diganti ya. Tujuan penyuluhan. Nanti akan saya beri contoh. Oke, kita lihat ini untuk admin. Di sini ada admin Bu Lisa, admin Jakarta Pusat, admin Selatan. Ya, ada Pak, semuanya ada. Kalau admin provinsinya yang pegang siapa Bu? Ibu Citra sama Melani. Ya, ini saya buka sebagai admin DKI ya. Nah, di sini total penyuluh Jakarta ada berapa Bu? 170 orang Pak Faisal. Nah, berarti ini ada kelebihan 1 orang, nanti silakan dicek datanya per kabupaten kota nih. Di sini ada nih. Baik. Jakarta Barat 26, Jakarta Pusat 9, Jakarta Selatan 9, Jakarta Timur 39, Jakarta Utara 26. Nah, ini semua sudah login, kecuali Jakarta Utara ada 2 orang yang belum. Nah, di sini semua sudah 100%. Berarti kan semua sudah bisa masuk ke aplikasi. Kita lihat apakah mereka sudah bisa membuat laporan. Di sini kita lihat. Nah, di sini ada laporan yang dibuat tanggal 27 kemarin. Yada Putra Gratia. Judulnya, nah tadi kan ada namanya judul, Generasi Digital. Kita lihat. Nah, seperti ini. Jadi apa yang tadi dibuat di aplikasi akan terlihat di sini. Nah, ini tugasnya admin di sini. Nanti misalnya saya masuk, saya tadi di WA oleh admin Jakarta Utara, kalau nggak salah. Tadi saya lupa namanya. JK06 Jakarta Utara. Jadi saya sampaikan ya. Untuk Jakarta Barat JK02, Jakarta Pusat JK03, Jakarta Selatan JK04, Jakarta Timur JK05, Jakarta Utara JK06. Saya masuk ke JK06. Nah, di sini nih, kelihatan penyuluh mana yang belum online. Di sini kelihatan adalah dari Koja 1 orang, dari Tanjung Priok 1 orang. Nah, kita lihat realisasinya. Berarti, nah ini tugasnya penyuluh admin adalah
memang tugasnya penyuluh adalah apakah laporan yang dibuat oleh penyuluh ini disetujui atau tidak. Di sini ada tombolnya, setuju atau tidak. Nah, ini ada contoh-contoh laporan yang telah dibuat oleh penyuluh. Pandangan Alkitab mengenai korupsi, narkoba dan dampaknya, bukan sekedar beragama. Kita lihat foto-foto yang di-share. Nah, seperti ini. Ya. Nah, nanti admin kabupaten kotanya tinggal lihat, nanti tinggal klik di sini. Apakah realisasi ini ingin disetujui? Ya. Ya, ini saya tidak dulu. Nah, jadi sebenarnya penyuluh itu melakukan penyuluh membuat laporan dari Android. Dari Android itu adalah membuat rencana dan membuat realisasi. Nah, sedangkan admin kabupaten kota adalah melihat hasil realisasi yang dilaporkan oleh penyuluh, apakah disetujui, apakah tidak. Itu hanya simpel sebenarnya. Ini saya lihat sebenarnya sudah pada buat semua, tinggal kita bermain pasti ini ada perdebatan. Pak, ini apa sih Pak? Tapi cara aplikasinya saya rasa saya lihat sudah pada masuk, maksudnya sudah buat banyak, tinggal kita mungkin adakan sesi tanya jawab ya, 2 menit lagi kita tanya jawab. Jadi yang perlu diingat adalah aplikasi Android adalah untuk penyuluh. Soalnya ada beberapa pertanyaan, Pak, saya kok nggak bisa masuk? Ibu apa? Saya admin. Oh, kalau admin gunakan laptop. Saya sudah sampaikan tadi ada satu orang admin Jakarta Utara tadi menghubungi saya. Nah, nanti penyuluh menggunakan Android, admin menggunakan laptop. Nah, itu nanti tugasnya adalah penyuluh membuat laporan, admin kabupaten kota melakukan approval. Jadi tugasnya saling keterkaitan. Nah, saya lihat semuanya sudah bisa mengisi. Nanti saya bisa share. Tolong host, saya mau share materi supaya bisa saling dibaca. Kalau bisa saya dibuka untuk share materi di chat. Ya. Silakan Pak Faisal. Oke, apakah sudah bisa? Tolong yang tidak bicara untuk di mute ya. Saya belum bisa untuk share materi. Kemarin ya mungkin saya sambil dibuka share materi, saya cukupkan materi di sini karena saya yakin adalah tanya jawabnya yang lebih penting di sini. Oke, kita tanya jawab bisa 30 menit atau lebih tergantung bagaimana. Saya kembalikan dulu ke Ibu Lisa mungkin ya. Silakan Bu. Iya. Pak Faisal, terima kasih. Memang ya kalau berbicara aplikasi mungkin secara materi tadi sudah disampaikan. Barangkali ini kesempatan untuk kawan-kawan penyuluh untuk menanyakan tadi, karena memang Pak Faisal banyak sekali yang menanyakan. Memang tidak semua kita kirimkan ke Bogor karena memang terbatas. Jadi banyak kawan-kawan penyuluh yang menanyakan ke Ibu Melani, seperti apa Bu Melani juga baru mau ikut ke Bogor besok. Ya. Jadi inilah kesempatannya. Mungkin kalau Bu Nini itu udah bisa dijadikan asisten Faisal ya. Silakan untuk kawan-kawan yang belum berkesempatan untuk hadir di Bogor, silakan menanyakan. Inilah karena memang nanti secara pribadi itu harus melaporkan sendiri kan gitu ya.
Jadi materi yang sudah disampaikan saya rasa cukup jelas. Jadi HP jadul ternyata sudah tidak bisa digunakan lagi ya Pak Faisal ya. Apalagi yang cuma bisa nelpon dan hanya bisa SMS begitu. Kami buka kesempatan untuk para penyuluh untuk menanyakan ke pakarnya, ke beliau Pak Faisal. Silakan mengacungkan tangan barangkali ya. Saya ya. Dari Josia. Itu hostnya siapa itu? Maksudnya yang angkat tangan duluan itu. Dari Josia, saya mau bertanya. Iya kan? Ya, Josia, saya mau bertanya. Josia, sebentar Pak. Ya. Silakan Pak Josia. Karena kita tidak selalu memakai handphone, bisa di Windows. Begini jawabannya. Jawabannya adalah pada saat sebelum tahun-tahun sebelumnya hampir semua orang booming handphone. Dulu adalah kondisinya adalah tidak semua orang punya laptop, tapi semua orang punya HP. Itu dulu kondisinya. Ya. Jadi tidak semua orang punya laptop, tapi hampir semua orang punya HP, ya kan? Makanya dibuatlah aplikasinya untuk di HP, ya. Jadi bisa di mana saja asal ketemu WiFi bisa buat laporan. Tapi jika ada memang pertanyaan-pertanyaan, Pak, saya maunya di laptop saja bikin laporannya. Oke, itu kita tampung. Mungkin nanti versi kedua. Karena tidak mungkin tiba-tiba dirubah sekarang. Sekarang kita gunakan HP dulu. Tapi untuk laptop kita tampung, nanti akan saya sampaikan ke pusat. Mungkin tahun depan bisa menggunakan laptop. Itu jawabannya. Oke, dilanjut. Yang lain. Ya, baik, silakan. Ya sudah ada yang angkat tangan di sini. Ada Ibu Teti. Sedikit lagi, karena jatuh ke tangan orang. Coba yang lain sementara di mute dulu ya. Yang lain supaya di mute tidak dulu. rebutan harus dikontrol. Ya, saya sudah bilang tolong yang tidak bicara dan saya tidak persilahkan untuk berbicara, menanyakan, tolong di mute dulu ya. Pak Faisal masih setia kok, ya sabar dulu. Di sini di monitor saya sudah ada Pak Pariana, Ibu Pariana Hutajulu, kemudian ada Pak Alexander dan siapa nih Oppo A5, ada Ibu Teti Tambunan. Saya persilahkan dulu Ibu Teti Tambunan. Iya. Ibu Teti silakan. Pak Faisal boleh. Ya, siap Bu. Ya, Pak Faisal, ini kan sudah berjalan ya Pak ya, berjalannya bulan Mei ini ya Pak ya. Ya. Untuk bulan Juni paling lama. Ya dari kami semua sih bisa nggak Pak untuk Mei ini di-execute sampai akhir gitu. Memang sih trial ya Pak ya, percobaan. Jadi dimulainya bulan Juni saja. Itu sampai 8 dalam paling tadi Bapak bilang paling sedikit 8 kegiatannya ya Pak dalam sebulan gitu ya Pak. Kalau itu kan memang dari Bimas penyuluh Kristen itu emang 8 kan minimal. Itu bukan aturan saya, tapi aturan dari pusat. Jadi nanti mungkin ada juknisnya lagi. Kan memang selama ini 1 minggu 2. Jadi nanti kan 1 bulan 8. Itu minimal katanya. Jadi berarti minimal laporannya adalah 8. Ya kan? Itu bukan aturan dari saya, tapi aturan yang sudah ada. Jadi kapan mulai startnya itu juga tergantung pusat nanti. Tapi daerah-daerah lain sudah dari Maret sudah melakukannya. Makanya DKI agak sedikit terlambat karena waktu acara di Bogor orangnya masih bingung-bingung. Oh, ternyata belum sama sekali. Setelah pertemuan di Bogor baru digenjot langsung lari. Langsung semuanya sudah oke. Oke, itu masalah kapan dimulainya
bukan saya yang tentukan, tapi nanti mungkin di pusat atau emang di DKI sendiri Bu Lisa sebagai pembimas mungkin oke, kita mulai dari Mei atau kita mulai dari 1 Juni. Itu silakan saja masing-masing daerah. Ya mungkin Juknis ya Pak ya. Ya. Oke. Baik, terima kasih Pak. Ya Bu. Baik, terima kasih Ibu Pariyama, silakan di-mute kembali. Pak Alexander tadi udah sama ya pertanyaannya ya, jadi tidak jadi bertanya ya. Baik. Ya, terima kasih Ibu. Silakan ke Ibu Teti. Ibu Teti. Halo Ibu Teti. Di itu dulu Bu. Di unmute dulu, masih di mute tuh Bu Teti. Nah ya silakan. Saya nggak bertanya Bu, cuma tadi ini absen aja tangannya begini. Oh, angkat doang. Saya kira mau bertanya. Baik, ada lagi yang mau bertanya. Kalau ada di chatroom ada Pak Faisal, mohon izin di chatroom ada pertanyaan dari sudah banyak nih di chatroom yang menanyakan. Oke. Dari siapa? Dari Sarah Aditya, ya. Shalom Bapak Ibu, saya Sarah mau bertanya apakah perencanaan yang telah kita buat sebelumnya, ya di situ. Itu rencana bisa diedit lagi, misalnya bisa misalnya salah ketik, bisa langsung diedit lagi. Jadi makanya saya bilang sekarang silakan aja coba-coba. Nanti jika salah info saya, Pak, tadi saya coba-coba, tolong hapus dong, nanti saya hapus. Jadi kan sebelum yang resmi dimulai, silakan aja coba-coba dulu. Ya kan? Jadi rencana bisa saja misalnya salah ketik bisa diubah lagi. Ya. Oke, itu untuk Ibu Sarah. Kalau dari siapa lagi nih? Pak Luis dulu barangkali Pak yang ada. Pak Faisal masih memaparkan tadi, apa udah? Saya pemaparan saya tadi saya bilang hanya singkat karena kita sebenarnya saya lihat semua sudah masuk. Berarti aplikasi semuanya sudah melihat. Tinggal kita penyuluh itu adalah membuat rencana dan membuat realisasi. Itu aja 2 tugasnya. Jadi kita lebih banyak sesi bertanya aja daripada saya yang teori. Karena kita Zoom itu kan kadang-kadang mungkin tidak terdengar jelas. Jadi bapak-bapak saja yang bertanya, saya yang jawab. Itu akan lebih efektif saya rasa. Ya. Silakan. Siapa yang mau bertanya? Ya. Halo, assalamualaikum Pak Faisal. Siapa nih? Oh Pak Luis, silakan Pak Luis. Jadi mungkin aku juga belum paham ini ranahnya Pak Faisal untuk menjawab atau tidak. Cuman saya merasa terbantu dengan sosialisasi atau pemaparan Pak Faisal untuk mengenai persetujuan oleh penyuluh itu. Kira-kira kapan dari jangka waktu kita membuat rencana atau merealisasikan sehingga kita tahu kita itu berhasil dalam laporannya itu sesuai atau tidak gitu, sehingga kita juga selanjutnya kita revisi atau kita mereka sering dijemur berkeceran, tapi kalau mereka Oke, saya sudah paham yang dimaksud oleh Pak Luis tadi ya. Iya. Ini oke ya, saya langsung jawab ya. Jadi pertanyaannya adalah setelah saya buat laporan, nanti kan pasti di-approve, disetujui oleh admin dari kabupaten kota. Kapan akan di-approve? Kapan akan diketahui? Nah, jadi nanti saya bagikan lagi nih. Di aplikasi bisa dilihat. Ada seperti ini. Tunggu saya buka lagi aplikasinya.
Silakan. Pak Luis tadi mana? Aku di sini Pak, masih menunggu Bapak. HP-nya sudah buka aplikasi belum? Iya Pak, sambil membuka aplikasi. Sudah bikin realisasi belum? Iya sudah. Karena juga saya kebetulan saya pernah nanya sama Ibu Citra seperti apa caranya, dan Oke, saya Pak, coba tenang. untuk latih. Saya Pak Luis dari Jakarta apa? Jaktim. Jatim Pak, itu Pak. saya coba ya buka yang Jatim. Jika 05. Oke, saya buka yang Jatim. Oke, ditunggu. Nah, Pak Luis itu saya cek di sini. Pak Luis namanya siapa nih sebenarnya? Saya cek. Maaf Pak Faisal, saya ralat di Jakbar. Aku udah dimutasi Pak. Pak Faisal. Pantesan tidak ada namanya. Mutasi dini aku Pak Faisal. Oke. Bar itu jika 02. Oke, kita lihat Luis Alfredo. Iya, saya coba itu. Ya, di sini ada. Aduh. Di sini ada. Ini foto-fotonya, ya. Nah, di sini nanti tugasnya admin itu adalah menyetujui atau tidak. Ini saya coba setujui ya. Nggak pernah kasih di bawah. Karena mereka udah langsung isi motor mereka. Coba Pak Luis lihat di HP-nya. Ada yang berubah nggak? Iya. Tunggu Pak. Realisasi penyuluh yang disetujui sudah Ada satu kan? Begitulah kira-kira maksudnya. Di kapan disetujui itu, nah itu ini sendiri perlu ada jobdesk khusus. Misalnya sampai tanggal kemarin kalau nggak salah disetujui, laporannya ditunggu sampai 5 Juni ya. Jadi bulan Juni sampai di Juli gitu ya. Nah, untuk admin kapan waktunya nge-approve, kapan waktunya menyetujui. Nah, itu mungkin dibuat aturan, kalau buat penyuluh kan kita aturannya sudah banyak. Aturan buat admin tolong ya tanggal 25 itu udah mulai ngecek misalnya. Tapi ini nanti apakah Bu Lisa yang membuat aturan, apakah itu masing-masing daerah mungkin oke, cek tanggal 25 semua admin sudah harus ngecek. Tanggal 30 harus cek. Apakah 5 hari sekali ataukah saya tidak tahu, itu aturan internal. Nah, jika ada yang tidak disetujui bagaimana? Pak Faisal. Ya. Bu, mungkin nanti diinikan dulu persamakan persepsi karena Pak Faisal kan tadi bilang 8 kegiatan. Nah, kita kan biasa 4 kegiatan, Bu. Nah, jadi nanti mungkin Ibu bisa kasih penjelasan juga untuk semua penyuluh, Bu. Ya. Izin Bu bicara, Bu. Ya. Bu, mungkin kalau tentang aplikasi saya rasa sebagian besar udah mengerti, Bu. Cuma memang ada beberapa yang harus dipastikan dari admin sendiri, mulai dari kepastian jumlah foto harus berapa, terus kepastian berapa renungan, terus kepastian apakah perencanaan bisa dibuat dadakan atau tidak. Karena mungkin kalau untuk gembala-gembala mereka sudah ada jadwal, tetapi kalau yang masih pengerja, kita kadang-kadang baru dapat jadwal, Pak pelayanan sore di tempat saya ya. Jadi
bisa nggak dadakan kita bikin itu? Terus untuk laporan bulan April sampai pertengahan Mei itu bagaimana? Sedangkan kita baru bisa membuat laporan secara digital itu sudah di akhir Mei ini. Mungkin itu Bu yang harus ditentukan mungkin dari Baik, Pak Faisal sudah kembali ke sini nanti ya Pak Nathanael. Pak Faisal silakan, putus-putus ya Pak Faisal. Ya maaf, jaringan saya kurang bagus. Tidak apa-apa, silakan Pak. Saya paham, barusan ditanya juga saya langsung paham. Ini kan kita mulainya baru sosialisasinya baru di ujung-ujung Mei. Bagaimana yang April? Jadi nanti tolong saya setelah besok tanggal 31 besok saya ada acara satu kali lagi. Oh, maaf kalau begitu. Oke. Bisa di-mute, bingung Untuk saya ngomong. Cepat waktu ya Pak ya. Jadi maksudnya nanti setelah tanggal 31 saya ada acara kegiatan satu kali lagi. Ini siapa ya? Mohon ya yang tidak bicara untuk bicara gaji. Pak Tony Huta Barat, di-mute dulu Pak Tony. Pak Tony Huta Barat tolong di-mute dulu. Ditunggu dulu ya. Bukan, ini untuk tanda tangan kontrak. Pak Tony Huta Barat. Pak Tony Huta Barat tolong di-mute dulu Pak. Admin di unmute all aja. Hostnya. Dari host bisa. Nah, Maaf ya. Maksudnya karena ini kita kan mulainya di akhir Mei. Jadi nanti saya setelah besok tanggal 31 ada kegiatan di Bogor satu kali lagi untuk di Papua Barat dan Maluku Utara. Nanti itu akan saya mundurkan. Jadi aplikasi sebenarnya sudah tidak bisa lagi. Kalau dulu nih bulan Mei tapi masih bisa buat laporan buat bulan Februari, buat bulan Maret mungkin ya. Tapi kalau sekarang kalau untuk sudah bulan Mei ya bikin laporan buat bulan Mei. Kalau bulan Juni bikin laporan buat bulan Juni. Tapi karena kita baru mulai, kita masih toleransi, ya kan? Ini kan masih toleransi, jadi tidak semena-mena langsung tidak bisa. Nah, jadi kita ini kan masih dalam tahap toleransi. Jadi bagaimana yang April, bagaimana yang Maret? Nanti saya akan buka kembali. Nanti sampai kita sudah merasa apakah di Juli, apakah di Agustus, oke ya, kita sudah harus disiplin. Disiplin itu dalam artian disiplin waktu. Jika sudah bulan Juli, tidak bisa lagi, Pak, saya bulan April lupa buat laporan, tidak bisa lagi. Jadi, jika sudah bulan Juli, ya mainannya adalah laporan bulan Juli, walaupun membayarnya per 3 bulan. Ya, jadi jika sudah bulan Juni, ya laporannya ya buatnya bulan Juni. Itu disiplin waktu. Tapi untuk saat ini karena kita masih sosialisasi, masih ada toleransi. Nanti tergantung saat kapan. Apakah Bu Lisa yang ketok palu? Oke Pak, kita sudah mulai ready sepenuhnya. Itu nanti tinggal bisa saya atur di aplikasi. Oke, begitu jawabannya. Baik, di sini ada yang angkat tangan. Ini ada Ibu Lydia Ayu. Silakan Bu Lydia Ayu. Ada beberapa ya. Silakan Bu Lydia Ayu. Terima kasih Bu Lisa. Saya mau bertanya Pak Faisal yang mengenai materi penyuluhan tadi Bapak sempat mau menjelaskan ya mengenai membuat materi sendiri. Itu saja yang mau saya tanya Pak. Ya, itu pertanyaan seluruh Indonesia. Saya juga bingung. Ternyata selama ini ada penyuluh itu membuat materi juga, mungkin ya. Itu jadi ada beberapa hal yang mungkin di aplikasi ini terlalu global. Jadi makanya ada beberapa, Pak, saya mau menyampaikan sesuatu tapi tidak ada materinya yang dari pusat, bagaimana? Nah, itu nanti aplikasi akan ada update. Tapi untuk saat ini kita gunakan saja dulu yang ini.
ya. Jadi nanti aplikasi mungkin akan ada versi 2. Tapi supaya tidak kan sekarang saya terima masukan. Pak begini aja, Pak begini aja, Pak begini aja. Kalau semua kita rubah lagi, nanti kita bintek lagi kapan kerjanya, ya kan? Jadi kita nanti sepanjang tahun bintek terus. Jadi itu masukan sudah saya tampung, tapi aplikasi tidak langsung saat ini dirubah. Jadi saat ini gunakan aja dulu yang saat ini. Nanti setelah bicara dengan pusat, nanti mungkin akan ada update aplikasi. Kita mungkin tidak perlu bintek dari awal lagi, tapi hanya ada penambahan kecil ya, gitu. Ya, Bu Lydia. Itu seluruh Indonesia menyampaikan itu. Saya sudah tampung. Oke. Begitu, Bu, jawabannya. Terima kasih, Pak. Baik, ada Lisa, lagi satu lagi Bu. Saya minta tolong Bu, untuk kami kayak saya ini kan bukan guru atau apa, kami kerja di gereja gitu ya Bu ya. Terus saya untuk kegiatan kami selanjutnya kalau misalkan 8, karena kami kan berdasarkan tugas gitu Bu. Diarahkan untuk selanjutnya ya Bu, untuk kami yang seperti ini gitu. Baik, Ibu Pariama, nanti ya kita yang angkat tangan dulu. Ini kita berbicara dulu dengan Eva Kris tadi. Sudah disampaikan juga mengenai pembagian untuk tugas. Terima kasih, Bu. Ibu Levrin Sianturi, Pak Levrin, sorry. Pak Levrin, silakan. Bapak angkat tangan mau bertanya atau mau dadah gitu. Silakan. Pak Levrin, silakan Pak. Saya mau tanya, sudah dijawab. Saya mau tanya seperti hal tentang judul yang kita buat sendiri tidak sesuai dengan tidak mengikuti judul yang ada di Eva Kris. Nah, tadi Pak Faisal sudah jawab. Memang yang pertanyaan saya tadi adalah masalah kegiatan itu aja, Bu. Kegiatan kita kalau misalkan kita kan bukan gembala, bukan pimpinan, cuma kita menjaga hati. Nah, kegiatan kita kan tidak secara full, apalagi masa pandemi ini dengan target 8 kegiatan dan bagaimana, karena itu kan tadi Pak Faisal sudah bilang itu sudah aturan dari perusahaan. Nah, kegiatan sementara selama kita hanya terbatas dengan masa pandemi ini. Itu aja sih. Terima kasih banyak. Agak putus-putus ya suaranya ya. Pak Faisal? Ya. Pak Levrin tadi bukan bertanya ya sebenarnya ya. Sudah saya jawab tadi yang masalah materi itu. Jadi saya ingin sampaikan begini. Ini aplikasi belum sesempurna yang diharapkan mungkin, tapi bukan berarti kita tidak gunakan, ya. Jadi aplikasi ini kita gunakan dulu saat ini. Kekurangannya nanti akan ada update lagi, ya. Jadi istilahnya, ayolah kita sama-sama berubah dari yang tadi kertas ke digital. Tapi Pak, ini masih kurang begini, masih begini. Saya akan sempurnakan nanti sesuai arahan dari pusat. Semua masukan seperti ini saya sudah dengar dari seluruh Indonesia, karena saya sudah keliling juga acara-acaranya seluruh Indonesia juga. Yang pertanyaan saat ini juga saya sudah dengar, tapi tidak langsung saat ini dirubah karena nanti akan membingungkan. Orang lagi kerja ini atau berubah. Nanti mungkin di Agustus, nanti mungkin di akhir tahun ada sedikit perubahan ya, kita tinggal info nanti sudah langsung bisa berubah ya. Jadi intinya adalah aplikasi belum sempurna 100%, tapi kita sudah bisa langsung uji coba, sudah bisa langsung pakai. Kekurangan-kekurangan akan disempurnakan gitu ya. Ya, gitu. baik.
ada lagi karena memang masih antri nih Pak Faisal. Ya, silakan Bu. Mudah-mudahan masih sebelum sholat Jumat kita sudah tuntas. Ada Pak Tarigan, silakan Pak Tarigan. Ya, Pak Faisal, saya mau bertanya bagaimana cara memposting foto penyuluhan kita di Epakris tadi belum dijelaskan. Oh, begini. Saya share screen lagi ya. Ya. Saya share screen. Nah, setelah membuat rencana, nanti kita realisasikan. Di sini ada tombol 4 foto, ada tombol 4 nih Pak. Bapak tentunya sudah buka aplikasi kan? Sudah punya aplikasinya, tapi saya belum tulis rencana penyuluhannya Pak, belum. Karena belum bisa kemarin. Ya, silakan dicoba saja. Ya. Nanti foto itu kalau Android itu kan kita tinggal klik-klik begitu saja. Itu di gambar kamera itu nanti tinggal dipencet, nanti tinggal pilih foto waktu kegiatan. Nah, foto ini pun nanti ada syarat-syaratnya. Mungkin pertama adalah foto tampak depan yang kelihatan kita sebagai pembicara. Nanti ada foto tampak belakang yang memperlihatkan yang memperlihatkan audiensnya atau umatnya yang sedang kita lakukan penyuluhan. Nah, hal-hal itu nanti disusun di juknis. Apakah nanti foto ini ada absensi, apakah ada surat tugas? Ini saya jelaskannya di kertas, di layar. Mungkin Bapak hanya menghayal. Kalau bisa sambil pencet aplikasi Pak, itu langsung bisa deh. Karena saya lihat teman-teman yang lain sudah pada buat, berarti kan sudah bisa, ya. Saya lihat teman-teman yang lain sudah buat, berarti kenyataannya teman-teman bisa membuat laporan. Mungkin Bapak yang belum coba karena belum. Kita lihat ini kan teman-teman sudah banyak nih membuat. Barusan. Nah, ini coba tapi belum ada fotonya. Nah, seperti ini mungkin ya. Nah, ini ini anak sekolah. Acara apa nih kalau anak sekolah? Nah, ini kok ini tidak. Nah, nanti ini dicek lagi adminnya. Judul laporannya adalah pernikahan Kristen. Tapi fotonya kayaknya foto anak sekolah. Apakah emang materinya begitu? Saya tidak tahu ya. Nah, ini nanti dicek lagi. Ini admin yang bertugas. Nanti admin ini apakah di sini ini acara apa, ini tidak sesuai dengan laporannya di sini. Nah, itulah tugas admin yang begitu ya Pak, Ibu, Pak Tarigan tadi ya, begitu Pak. Silakan dicoba saja Pak. Ya, jadi dari foto kita yang ada di handphone itu langsung bisa masukkan di. Iya, benar. Iya, benar. Ya. Bisa Pak Tarigan, Pak Tarigan ya. Ya. Baik, Pak Tarigan, sudah cukup. Ya, terima kasih Pak Faisal. Ya, siap. Baik, silakan Pak Martin Lengkong. Oke, terima kasih Bu. Saya mau bertanya, sebenarnya penjelasannya sudah cukup jelas, cuma mungkin ini ke masalah teknis ya. Kalau tadi sudah dijelaskan sebenarnya sederhana, buat rencana, buat realisasi, input, tunggu approval, kemudian seterusnya. Yang saya mau tanya kalau teknisnya ke Pak Faisal nih, kan ada approval itu dari yang petugasnya. Jika approval di-approve kan ada tinggal tunggu selanjutnya, dan jika tidak di-approve, apakah ada kesempatan misalnya perbaiki lagi atau ada catatan kenapa tidak di-approve untuk kegiatan selanjutnya seperti apa? Itu yang pertama. Yang kedua, jika memang ternyata ada yang sudah lewat tanggalnya dan tidak sempat, atau ada yang terlewatkan 1 atau 2 pertemuan yang tidak memenuhi syarat,
itu seperti apa selanjutnya. Itu saja sih secara teknis. Terima kasih. Oke, Pak Lengko. Jadi gini, sebenarnya kalau saya sampaikan ke daerah-daerah itu tidak ada yang namanya kegiatan tidak disetujui. Semua kegiatan disetujui, tapi dengan syarat. Dengan syarat adalah laporannya yang benar. Kayak tadi, misalnya judulnya pernikahan Kristen, tapi fotonya kan anak sekolah. Nah, itu admin bertugas, saya tadi lupa siapa, misalnya Pak Budi, tolong itu foto Anda tidak cocok dengan laporan Anda, silakan. Ini dia Zoom. Nah, jadi itu komunikasi via grup WA mungkin. Nah, admin sekarang harus lebih aktif. Jika tidak disetujui, jadi tidak ada, makanya tidak ada tombol tolak kan. Karena saya selalu memikirkan adalah penyuluh sudah melakukan kegiatan, sebaiknya jangan ditolak. Tapi penyuluh juga harus membuat laporan yang benar. Gitu. Nah, kebetulan contoh tadi lagi, misalnya judul laporan A, tapi kok fotonya B, tidak sesuai. Nah, itu admin langsung berkomunikasi, Pak, itu fotonya salah atau salah pilih atau memang jika tidak disetujui itu ya menggantung saja. Jadi Anda nanti di HP-nya tidak disetujui. Ya, begitu Pak. Jadi komunikasinya saat ini masih menggunakan WA group. Kemarin ada masukan dari Pak Immanuel, ya, saya ingat banget kemarin ada masukan, Pak, bagaimana jika di aplikasi saja, misalnya adminnya tolak atau ada apa di aplikasi disebutkan, itu saya tampung, tapi mungkin untuk nanti versi 2, ya. Aplikasi ini akan berkembang terus, akan jadi makin canggih, makin sempurna, tapi saya tampung dulu. Itu kemarin sarannya Pak Immanuel, saya di Bogor. Untuk saat ini admin dan penyuluh komunikasi via grup WA saja dulu. Oke? Gitu Pak. Oke, cukup jelas Pak. Terima kasih. Ya, siap. Baik, terima kasih. Ada lagi yang ingin bertanya? Bu Lisa. Ya, silakan Pak Johannes. Ya, baik. Ya, makasih Bu Lisa untuk kesempatannya juga. Pak Faisal sudah menjelaskan. Memang ketika saya download aplikasi yang punya Pak Faisal punya itu yang Kris itu ternyata memang sangat menolong. Jadi kita membuat laporan tidak harus tunggu. Jadi pas kegiatan langsung bisa direalisasikan segala macam. Nah memang kalau di gereja saya, di gereja Baptis Desa Cengkareng ini, saya itu masih pakai Zoom, Bu Lisa. Jadi saya belum bisa tatap muka karena memang kondisi sekarang belum memungkinkan. Jadi gereja mengambil keputusan untuk nggak tatap muka dulu nih. Hampir dari bulan Maret kemarin sampai sekarang kita masih Zoom. Makanya mungkin laporan saya kemungkinan besar tuh hanya Zoom. Kami cuma ada sekitar 10 orang ada di saya ada di situ. Jadi mungkin saya cuma info aja ke Bu Lisa kalau ketika lihat laporan saya itu masih Zoom semua, nggak ada tatap muka saya. Jadi itu mohon izin nanti kalau udah dibuka lagi saya akan kembali ke tatap muka. Gitu. Baik Bu Lisa, makasih banyak. Bu Lisa. Ini saya sampaikan sedikit. Ini testimoni namanya. Ini testimoni. Banyak orang yang kadang-kadang merasa ya pakai aplikasi saya jadi repot. Tapi ada juga beberapa orang yang ini syukur nih pakai aplikasi saya jadi mudah. Itu selalu ada dua, positif negatif. Oke, gitu Pak. Bu, silakan Bu. Ya, ada lagi yang ingin bertanya? Pak Cahyowati ya? Ibu, sorry. Ibu, silakan. Iya. Terima kasih Bu Lisa. Saya mau bertanya kepada Pak Faisal nih. Ya. Pak Faisal, saya kan sudah ngisi rencana. Ya. Terus saya sudah ke realisasi. Itu kan sudah ada. Terus saya ingin tuh Pak untuk ngecek ulang apa yang saya kerjain. Saya nggak bisa buka lagi ya Pak. Memang begitu. Mau cek ulang apa yang saya sudah kerjakan gitu. Jika sudah direalisasikan,
rencana sudah kan udah tersimpan tuh Pak ya. Ya. Lalu realisasi. Saya pindah ke realisasi kan. Ya. Terus sudah akan realisasi tersimpan kan gitu jawabannya apa yang diklik Pak. Benar. Saya tuh ingin, saya ingin untuk ngecek ulang apa yang saya sudah. Itu yang pertama, itu yang saya nggak bisa lihat lagi. Terus yang kedua itu seperti foto yang saya sudah upload di tugas realisasi. Kalau sudah nempel itu nggak bisa dirubah ya Pak ya? Bisa. Oke, lanjut dulu. Oke ya, saya jawab ya. Ya. Oke, terima kasih. Saya share screen lagi. Ini sudah dalam kondisi tersimpan loh Pak. Ya, saya share screen lagi di sini. Ibu lihat menu. Nah, Ibu bisa lihat menu samping kan, kalau Android itu ada garis-garis 3 itu, kita bisa klik kan? Kan ada menu beranda, kotak masuk, profil, rencana penyuluhan, realisasi penyuluhan. Di sini ada materi penyuluhan. Nah, di sini ada rencana penyuluhan detail, ada realisasi penyuluhan detail. Ibu bisa lihat lagi laporan Ibu punya bulan lalu aja di situ bisa. Tapi hanya melihat. Iya. Ibu bisa klik. Nggak bisa. Kita bisa lihat foto di situ, Pak. Foto tidak bisa lagi, kan sudah lewat. Iya, nggak bisa, nggak bisa lagi. Maksudnya, cuman judul-judulnya aja kan, Pak? Ya, maksud saya jika sudah disetujui, jika masih realisasi masih bisa. Tapi jika sudah bulan lalu kan kita tidak perlu utak-atik lagi. Oh, iya, maksud saya ingin melihat apa yang saya sudah tulis gitu kan? Itu memang nggak bisa lagi ya? Itu di admin bisanya Bu. Kalau penyuluh, kalau sudah lewat ya. Kalau di admin bisa. Kalau jadi hanya admin yang bisa lihat gitu ya Pak Faisal? Ya, maksudnya supaya tidak diutak-atik lagi. Oh gitu. Gitu ya Bu ya. Oke deh Pak Faisal, itu yang saya mau tanya. Saya otak-atik apa yang saya tulis kok nggak bisa dilihat lagi. Hanya. Terima kasih Pak Faisal. Oke Ibu. Ya. Silakan, ada lagi. Saya Bu Lisa. Marlin? Ya, Bu Marlin. Saya Bu. Oh ya, Bu Marlina, silakan. Terima kasih Bu. Saya menanggapi tadi laporan yang dikasih contoh Pak Faisal. Kebetulan itu punya saya Pak. Nah, tentang yang temanya pernikahan Kristen. Saya kan ngajar di SMTK. Saya ngajar di SMTK Setia Jakarta, ngajar PAK dan budi pekerti. Nah, kebetulan materi kami sekarang tentang pernikahan Kristen dan keluarga Kristen. Nah, mungkin Bapak lihat fotonya nggak sesuai dengan, karena memang bukan konteks pernikahan, bukan tentang orang menikah Pak, tapi memang situasi belajar dan temanya, judulnya memang tentang pernikahan Kristen. Itu bagaimana Pak? Mungkin saya salah melihat, tapi itu admin mungkin lebih mengerti. Kalau saya kan hanya makasih Pak, saya cuma mau konfirmasi saja karena memang kita punya materi sekarang lagi membahas itu Pak. Jadi memang bukan orang memang lagi mungkin ngajar. Saya salah. Mungkin saya Pak. salah melihat, tapi Pak. Itu tugasnya admin. Maksud saya begini. Oke, Pak. Mungkin ada judul dan foto tidak sesuai. Itu tugasnya admin saling konfirmasi. Kalau yang tadi saya contohkan, ya mungkin maaf, mungkin saya yang kurang paham. Pak, saya mau konfirmasi juga Pak. Bu Marlina, yang penting Bu Marlina bukan mengajari anak-anak SMA untuk melakukan pernikahan gini ya. Baik, Bu Marlina, terima kasih. Ada Pak Jan. Terima kasih. Silakan. Ibu Lisa. Ya. Pak Jan Frindo dulu ya. Ya, silakan. Terima kasih Bu Lisa untuk kesempatannya. Saya mau bertanya tadi, mau melanjutkan pertanyaan tadi dari Ibu yang bertanya tentang foto. Nah, saya mengalami juga ketika saya sudah membuat perencanaan dan kemudian masuk kepada realisasi, lalu saya mau mencantumkan foto. Nah,
dari cantuman foto itu kan ketika kita klik dia langsung pindah ke galeri kita. Sementara kalau di galeri itu tidak ada tanggal, ya, tidak ada tanggal, sehingga agak sulit juga saya menentukan foto-foto mana yang harusnya masuk ke kegiatan A atau kegiatan B, kegiatan C, karena kebetulan foto di galeri itu tidak ada tanggal. Nah, saya mau bertanya kepada Pak Faisal, saya ternyata ketika saya klik fotonya ternyata salah, tidak tepat pada tanggal yang ditentukan di realisasi, saya mau revisi itu ternyata sulit, Pak. Tidak ada menu untuk menghapus atau mengedit. Jadi saya harus mengulang kembali bisa, realisasi. Pak, saya potong. Bisa ya? Ya. Bapak klik lagi foto di situ, muncul lagi galeri Bapak. Oh, lalu saya ganti fotonya gitu, Pak, ya? Timpa aja lagi. Okay. Itu, jadi memang tidak ada menu edit, tapi klik lagi, kan munculnya galeri lagi. Bapak pilih aja foto lain lagi, langsung nanti simpan lagi, begitu aja. Oh, saran Pak, kalau untuk revisi ke depannya Pak, supaya mungkin kepada apa Pak ya, kepada ke file foto galerinya bukan ke file galeri Pak, bisa ke file dokumen atau gimana Pak, supaya nanti, karena saya nantinya akan membuat foldernya berdasarkan tanggal-tanggal kegiatan gitu loh Pak. Apa memungkinkan gitu Pak ya? Itu sarannya aja Pak kepada Pak Faisal Pak. Terima kasih. Oke. Sarannya saya tampung. Terima kasih Pak. Ya Pak. Ya. Baik, ada lagi? Ya, Ibu Lisa. Oh ya, Pak Ibu Teti. Itu di Ibu Teti itu dulu Bu, di unmute dulu. Selamat siang Ibu, tadi mau tanya lupa. Saya mau nanya, di gereja saya kan belum ada sama sekali masuk gereja. Lalu yang kedua, tidak ada kayak streaming atau Zoom oleh pendetanya dibuat. Lalu hanya disuruh ibadah saja di keluarga sama keluarga. Nah, saya punya keluarga hanya suami dan anak 1, jadi 3 orang. Nah, saya buka di dalam Epakris itu jumlah umat terbina kan minimal 10 orang, Bu. Padahal saya hanya 3 orang ibadah. Fotonya hanya 3 orang saja. Itu aturan dari Bu Lisa, bagaimana? Bu, tidur aja Bu Teti. Aduh, ngeri banget. Saya tetap ibadah sama suami karena saya sebagai penyuluh, saya seperti kayak di gereja membuat pujian, apa semua saya lakukan. Baik, Ibu, pasti itu kan persyaratannya aja sudah ada. Ya apa yang harus dilakukan. Kalau 3 itu tadi juga ada yang dari Jakarta Pusat tadi bahwa melalui Zoom tadi ya, melalui Zoom. Kemudian ada cara banyak bagaimana kita melakukan pelayanan sebagai penyuluh ya. Jadi kalau ditanyakan itu malu juga sama Pak Faisal, Bu Lisa kok dikasih honor cuma 3 orang gitu kan? Iya kan Pak Faisal, cuma keluarga aja lagi. Nah itu bahaya juga tuh ya. Saya baik pengerja jadi nggak bisa buka Zoom, pendetanya nggak kasih, nggak buat. Ya. Nanti harus ditinjau. Baik, Bu Teti, terima kasih. Ada lagi Pak Ibu Lisa, boleh Bu? Ibu Lisa. Helinca ya? Ibu, ya. Bu, silakan Ibu. Ya, mau bertanya Bu, kemarin pada waktu mendapatkan aplikasi Epakris itu, saya semangat 45 Bu. Jadi semangat dan sudah bisa. Nah, lalu semakin saya perhatikan ternyata di rencananya dan realisasinya ada di minggu pertama, kedua, ketiga itu tanggalnya itu sama Ibu, tapi kalau untuk kegiatan hari Sabtu 29 itu belum realisasi, masih perencanaan. Nah, saya mau edit Ibu di realisasi itu. Jadi di situ saya bingung Ibu. Mau edit realisasi.
Iya, Bapak. Realisasi. Begini. Di perencanaan. Perencanaan ya. Rencana, oke, saya share ya. Iya, Bapak. Nah, kan pada saat kita buat rencana kan ada tanggal. Iya. Ya. Nah, pada saat kita buat realisasi juga nanti ditanyakan tanggalnya. Iya. Nah, Ibu sesudah membuat realisasi atau belum buat realisasi? Nah, jadi begini Pak, yang realisasi itu benar di situ acaranya. Tapi kan ibaratnya undangan sebelumnya. Nah, di undangan sebelumnya di perencanaannya itulah sama tanggalnya itu aja, Pak. Tunggu, saya masih kurang paham. Maksudnya sama tanggalnya gimana? Ya, contoh Pak yang saya buat itu misalnya tanggal hari Jumat Mei ya Pak, Jumat 7 Mei 2021 itu perencanaan itu realisasinya. Semestinya kan harus 2 Mei atau 3 Mei perencanaan gitu kan Pak? Oh, kan iya. Kan bisa Ibu ubah di sini nih, di tanggal realisasi ini. Walaupun sudah disimpan. Yang diubah di realisasi atau di perencanaan Pak? Karena realisasi. Kalau perencanaan tidak perlu diubah. Baik Pak. Karena yang dilihat adalah realisasinya. Baik ya? Pak, baik Pak. Terima kasih. Tenang. Baik. Terima kasih Bu Lisa. Ya, sama-sama Ibu. Jadi realisasinya ya, bukan perencanaannya. Perencana mah boleh mau ngapain aja, tapi realisasinya. Rencana itu istilahnya draft untuk realisasi. Ya. Baik, masih ada ada Pak Windarto. Ya, Pak halo. Windarto, silakan. Pak Faisal. Ya, halo, suara saya bisa terdengar, Bu? Bisa. Oke. Oke, yang saya tanyakan adalah bahwa untuk aplikasi Epakris itu kan disampaikan atau disosialisasikan ke kami itu kurang lebih tanggal 22 Mei. Ya, tanggal 22 Mei. Yang jadi pertanyaan saya itu tentang foto. Nah, selama ini foto yang kita siapkan itu kan cuma satu. Ya, cuma satu. Nah, jadi untuk mengisi foto di realisasi untuk tanggal 1 sampai tanggal 22 Mei, ya, kalau di atas tanggal 22 Mei mungkin kita sudah bisa siapkan 4 foto. Tapi untuk tanggal 1 sampai tanggal 22 itu kan kita tidak bisa foto ulang gitu kan, hanya satu fotonya. Itu satu. Kemudian kalau zoom itu kan kalau screenshot cuma satu, kalau pakai laptop itu untuk mengisi foto yang harus diisi 4 gitu. Begitu Bu. Ya. Besok Pak. Jawab. Iya. Ini Bu Lisa mungkin ini aturan. Iya, mungkin aturan ini berlaku mundur apakah ke depan. Jadi nanti ini aturan internal aja. Baik Pak Faisal. Pak Faisal, masih ada satu penanya barangkali ya sebelum Pak Faisal. Ini ada Pak Amri, Pak Nathanael ini masih mau bertanya atau memang hanya angkat tangan aja nih? Mau Kami bertanya. silakan. Mau bertanya. Pak Nathanael tadi sudah bertanya, saya berikan dulu ke Pak Amri Tenggolan ya. Jadi Pak Faisal tinggal 2 orang penanya ini karena memang hari Jumat dan harus melakukan sholat Jumat, persiapannya seperti apa. 2 orang lagi mohon izin Pak Faisal ya. Terima kasih. Pak Amri Tenggolan silakan. Ya, terima kasih Bu Mas Departemen Agama untuk penyuluh agama Kristen non PNS. Pertanyaan ini sebenarnya untuk Bapak Faisal tapi juga mengarah kepada Ibu Pembimas. Soal aplikasi ini Ibu, mungkin kita kan sudah mengisi sejak sehari setelah Epakris diluncurkan untuk aplikasi penyuluh. Dari kemarin kita menanti Bu hasil revisi atau cek atau namanya hasil pengamatan dari Kandepak sebagai narasumber kita untuk
penyuluhan aplikasi ini. Maksud saya takutnya Bu, kalau nanti deadline-nya tanggal 5, tiba-tiba diperiksanya tanggal 3, kita kelabakan di sini untuk memperbaiki kesalahan yang mana. Jadi mungkin bagaimana cara penilaian dari pihak atau aplikasi ini nanti tidak kewalahan atau tidak buru-buru untuk melanjutkan atau kembali kesalahan upload foto data dan lain-lain. Mohon hanya ini. Bu Lisa. Halo, Pak Amri. Iya Ibu. Ya, terputus-putus Pak. Tapi Pak Faisal dan saya sudah menangkap. Silakan Pak Faisal. Mungkin ini tujuannya ke kabupaten kotanya. Kita aturannya kan sudah dibuat untuk penyuluh ini A, B, C, D. Nah, bagaimana aturan untuk adminnya? Jadi jangan sampai batasnya tanggal 5, tanggal 3 ini belum jelas ini disetujui atau enggak. Nah, mungkin itu aturan internal nih. Mungkin apakah bisa yang membuat aturannya admin harus bekerja di tanggal sekian. Mungkin nanti itu secara internal aja bisa. Ya. Baik. Nanti ya Pak Amri, nanti melalui Bu Citra atau Bu Melani kita akan share setelah kita rapat secara khusus ya. Bagaimana menentukan, yang penting apa yang sudah ditentukan oleh pusat kita akan buat jumlahnya ya, dan juga pengisian Epakris itu juga karena kita memang harus mengacu kepada unit eselon 1 kita ya. Baik, Pak Nathanael, ini terakhir deh ya, karena memang sudah jam 11 lewat, hampir jam setengah 12. Mohon Pak Nathanael, apa yang sudah ditanyakan baik oleh teman-teman maupun Pak Nathanael sendiri, itu tidak ditanyakan lagi ya? Baik. Silakan. Jadi, saya cuma mau menambahkan, tadi Pak Faisal bilang nanti ke depan akan ada update, jadi mungkin bisa dipertimbangkan Pak, tentang materi penyuluhan, mungkin ada poin dan lain-lain, sama seperti di tempat kegiatan nih ada tempat kegiatan lain, jadi kita bisa isi. Begitu juga jumlah umat terbina, kalau di sini kan 10, 15, 20, 30. Kalau kita mau jujur ada yang lebih dari itu. Jadi mungkin bisa dan lain-lain untuk diisi. Untuk update ke depan saja, buat supaya lebih tambah bagus. Aplikasinya sudah sangat bagus. Itu aja mungkin Pak. Oke, Pak Nathanael, khusus untuk jumlah umat itu bisa diisi pada saat realisasi, Pak. Di situ bebas isinya, 15, 20, 25, 100, ya. Kalau di rencana hanya pilih 10, 15, 20, ya. Tapi nanti silakan dicek di saat realisasi. Betul Pak. Maaf. Ya. Saya sudah coba, ternyata benar di realisasi itu bisa dirubah. Diisi. Jadi Ya. ada pengalaman saya gini Pak, mungkin berbagi buat teman yang lain. Jadi ketika sinyal nggak bagus, kadang-kadang foto pun tidak bisa diganti. Jadi waktu itu saya sempat pakai HP, ternyata sampai di rumah ternyata foto bisa diedit, foto bisa diganti. Jadi kalau sampai ada yang ternyata kok ini nggak bisa, mungkin gara-gara sinyalnya juga kan. Ya. Gitu ya. Terima kasih Pak, terima kasih. Ya, siap. Oke. Baik, sudah selesai. Emang kalau bertanya terus bisa sampai nggak sholat Jumat loh Pak Faisal nanti. Ya. Baik kawan-kawan penyuluh, kawan-kawan penyelenggara khususnya, kami mengucapkan terima kasih banyak yang pokoknya luar biasa narasumber kita Pak Faisal bisa hadir di Jakarta ini. Karena memang Jakarta harusnya menjadi barometer ya Pak Faisal ya. Iya, yang saya katakan tadi di awal bahwa jangan sampai Jakarta ini gaptek begitu ya. Nah. Kemudian apa yang sudah menjadi persyaratan bagi para penyuluh non PNS, kita harus bekerja secara profesional. Artinya ketika kita menerima tunjangan, itu juga harus dibarengi dengan apa yang menjadi kewajiban kita. Semakin ke depan itu jelas ini baru Epakris, kemudian nanti ada Epakris lainnya, Epakris Biantoro atau Epakris yang lainnya.
Ini Pak Faisal luar biasa. Jadi memang pastinya belum sempurna karena ini baru di launching, baru sosialisasi. Nah, ketika ada hal-hal yang belum terakomodir di aplikasi tersebut, saya tahu Pak, kawan-kawan saya ini juga cerdas-cerdas. Jadi kadang sudah bisa memasukkan, tetapi ternyata masih kekurangan. Nah, jadi ini terus kami akan lakukan, nanti kawan-kawan kami Bu Citra dan Bu Melani itu akan terus dan serta penyelenggara itu akan terus mengajak kawan-kawan penyuluh untuk melakukan apa yang menjadi kewajibannya. Pak Faisal, terima kasih banyak atas bersamaannya, atas informasi atas kepada kami, sehingga penyuluh-penyuluh kami akan segera menindaklanjutinya. Karena memasukkan pelaporannya melalui Epakris. Sungguh luar biasa hari ini kita mendapatkan waktunya Pak Faisal. Jadi kami atas nama panitia mengucapkan terima kasih banyak. Juga atas nama peserta mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan kepada Pak Faisal, mohon dibukakan pintu maaf. Kami mengucapkan terima kasih dan selamat menunaikan sholat Jumat. Terima kasih semuanya. Ya, jadi baik, untuk sebelum meninggalkan room ini Pak, kita akan foto bersama. Ya, kita akan foto bersama. Jadi nanti setelah Bapak meninggalkan room ini, kita akan tutup dalam doa. Sebelumnya kita foto bersama dulu. Oke, boleh. Aduh, ini mana? Ini sudah di-mute ya Bu Lisa ya? Ya, baik, kita mulai foto ya. Oke. Ya. 1, 2, 3. Slide kedua. Dari mana Pak? Oke. Ya. Slide ketiga. Yang keempat. Yang kelima. Yang keenam, yang terakhir. Saya suruh senyum padahal saya sendiri pakai masker gitu, tapi kelihatan ya wajahnya tersenyum. Baik, baik, dengan demikian Pak Faisal, terima kasih banyak. Silahkan meninggalkan room. Ya. Terima kasih. Terima kasih Bu Lisa, terima kasih Pak Faisal, memberkati. Terima kasih Bu Lisa, Pak Faisal. Terima kasih Pak Faisal, makasih Bu Lisa. Izin pamit. Sama Ibu Lisa. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Faisal, terima kasih Bu Lisa. Untuk para penyuluh, apa yang sudah disampaikan tadi oleh Pak Faisal, mohon segera ditindaklanjuti ya. Jika ada hal yang baru nanti, kami akan menyampaikannya lewat Ibu Citra dan Ibu Melani serta dari para penyelenggara yang ada di kota masing-masing. Baik, terima kasih untuk kehadirannya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, lakukan yang terbaik untuk Tuhan melalui pekerjaan Ibu Bapak sekalian. Tadi kita buka dengan doa, mohon berkenan Pak Janfrindo untuk berdoa. Menutup acara kita. Oh, sudah keluar. Pak Janfrindo sudah keluar, ya. Oh, Pak Nathanael kalau begitu. Baik, terima kasih. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Silakan Pak Nathanael. Mari kita satu dalam doa. Ucap syukur untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kesempatan hari ini kami bisa mempelajari banyak hal untuk kegiatan kami, untuk kami semakin lagi giat bekerja dalam pelayanan kami, dipercayakan
untuk kami bisa melayani. Tetap berkati Pak Faisal dalam kegiatannya, diberkati kesehatannya, begitu juga dengan Bu Lisa, dengan tim di Departemen Agama, diberkati semua. Kami juga penyuluh diberkati oleh Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akhiri kegiatan kami. Haleluya, amin. 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 Terima kasih banyak. Terima kasih. Ya. Berkati Bu Lisa. Terima kasih Bu Lisa. Terima kasih Bu Lisa. Terima kasih Bu Lisa. Terima kasih Pak. Tuhan Yesus memberkati.